welcome back, it's me Andlika. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi. Di video hari ini aku bakalan ceritain bagaimana cara aku datang ke Kulangyu. Kenapa aku mau cerita ini? Karena aku mengalami kesulitan sehingga kedepannya kalian itu nggak mengalami kesulitan yang sama dengan apa yang aku alami. So without any further ado, langsung aja kita mulai ke videonya. Nah, pertama-tama aku sama kakakku udah planning ke Kulangyu. Kenapa kita mau ke Kulangyu? Karena Kulangyu adalah salah satu tempat wajib di Xiamen yang harus kalian kunjungi sebagai seorang wisatawan. Kenapa? Karena tempat ini tuh spesial. Spesialnya apa sih? Spesialnya itu karena tempat ini tuh tidak ada kendaraan, bahkan pabrik juga tidak ada. Jadi benar-benar seperti sebuah kota yang bersih dari asap dan debu. Kemudian waktu kita mau datang ke Kulangyu ini, kita udah research di Google kira-kira cara perginya itu seperti apa. Tapi ternyata yang di Google itu bukan salah, tapi peraturannya berbeda. Alasannya adalah karena COVID membuat peraturan untuk pergi ke Kulangyu itu semakin ketat dan jalurnya itu makin berbeda. Maksudnya berbeda itu, misalnya yang ada di website yang kita cari itu dia mencantumkan bahwa kalian itu bisa naik bus. Ternyata tidak guys, di sini karena COVID menjadi berbeda. Jadi aku bakalan cerita dari awalnya. Jadi aku dan kakakku sudah pergi ke ferry terminal, di mana terminal itu akan mengantarkan kita ke Kulangyu. Dimana ketika kita sampai ke terminal itu, berhubung karena aku dan kakakku adalah termasuk WNA ya, jadi warga negara asing di Tiongkok. Kita itu sebagai wisatawan, tapi kita juga berstatus pelajar asing. Nah, waktu kita datang itu ternyata sudah ada ketentuan atau peraturan baru selama pandemi ini. Kulangyu itu akan dibatasi orang-orang yang akan masuk ke Kulangyu. Kemudian pada saat itu aku dan kakakku mulai lose hope lah ya kan, kayak kita udah bangun pagi-pagi, aku juga udah make upan, udah bersiap-siap mau pergi, tapi ternyata nggak bisa. Singkat cerita, kita berdua memutuskan naik taksi untuk ke terminal lain. Jadi untuk terminal yang akan menuju ke Kulangyu ini banyak sekali guys, ada sekitar 2 atau 3 kalau nggak salah. Dan kita itu berhenti di terminal yang pertama. Kemudian kita memutuskan pergi dari terminal yang pertama ke terminal yang kedua. Akhirnya sampai di terminal yang kedua, kita itu sebenarnya kayak diajak sama seorang taksi gitu. Dia bilang kayak, ya udah kamu kasih aku 8 kuai aja, sekitar 16.000 gitu. Aku bakalan anterin ke satu tempat, yaitu tempat tour gitu kan. Terus aku kayak, hah? Jadinya ikut tour. Dari awal aku sama kakakku itu selalu planning tidak ikut tour. Alasannya karena kami lebih suka jalan sendiri. Berhubung karena kakakku yang menjadi fotografer aku di setiap foto-foto Instagram yang kalian lihat sekarang, jadi pastinya akan memakan waktu yang sangat banyak kalau misalnya aku lagi foto-foto. Belum lagi ganti outfit, pakai kacamata, kayak rambutnya dirapiin dan lain sebagainya. Nah, jadi kita dari awal itu emang nggak mau ikut tour, tapi ya sudahlah karena taksi ini sangat baik juga. Sebenarnya kalau kita mau ke sana juga kayaknya bakalan lebih dari 10 koi sih guys. Jadi 8 koi. Terus aku pikir-pikir kayak, oh ya udahlah. Terakhir kita sampailah di tour. Terus aku nanya, harganya berapa nih untuk ke Kulangyu dan tiketnya ada jam berapa? Nah, waktu itu dia bilangnya kalau nggak salah 138. Aku bakalan cek note dulu. Yes guys, waktu itu harganya 138, dan 138 ini termasuk tiket yang kita naik cruise yang agak mahal. Jadi dia punya cruise normal. Cruise normal itu yang cruise-nya bener-bener kayak yang kalian lihat di Brastagi gitu, yang biasa bener-bener yang normal gitu. Terus ada satu lagi cruise yang mewah. Terus dia bilang kita hanya menyediakan cruise yang mewah. Jadi ya udah, setelah aku pikir-pikir kan kayak tiket PP untuk boatnya sama juga tempat masuk beberapa wisata di Kulangyu dengan harga 138. Singkat cerita, kita setuju, terus kita pergi makan dan akhirnya kita balik ke jam yang sudah ditentuin. Kita disuruh kumpul jam 2 siang. Di situ jam 2 siang berarti kan udah agak siang juga kan kalau misalnya kita mau ke Kulangyu. But karena nggak pernah dan ini menjadi salah satu experience baru, akhirnya ya udah jam 2 kita ke tempat itu. Aku kira setelah jam 2 kita sampai sana langsung kita berangkat ke terminal yang ada untuk pergi ke Kulangyu. Ternyata tidak, ternyata mereka itu gabungan dari tour. Jadi tournya itu ada 2 tour yang gabung jadi satu mobil. Kita naik bus pariwisata ke terminal tersebut. Nah, sampai di terminal tersebut
kita itu dibagi beberapa tim. Jadi misalnya aku kan tulis namaku di Mandarin dan juga nomor HP aku. Kita dikasih nomor supaya menjadi penanda. Misalnya dia bilang tim 5, oh jadi nanti aku yang raise up hand gitu. Nah jadi ada beberapa tim dan total di bos kita itu ada 10-11 tim. Setelah tim-tim itu dibagi, ternyata kita harus tunggu lagi dan benar-benar memakan waktu sekali kan, dimana kayak ya harusnya dari pagi kayak jam 8, jam 9, taunya malah jadi jam 2 atau jam 3 baru ke Kulangwinya. Ya udahlah, karena experience juga, aku juga udah kayak ya udahlah terserah, kalau emang mainnya cuma 2 jam ya sudahlah gitu kan. Ya udah. Terus kita sampai ke Kulangwi, dia bilang, "Kalian mau masuk jalur mana? Ada jalur A, B, C." Loh, jalur apa nih? Ini itu dia untuk jalur anak muda. Jadi kayak yang kita kuat-kuat jalan, kita yang kuat kayak main game atau lihat something gitu kan, ke museum gitu-gitu ya, itu yang ABG. Nambah lagi fee-nya guys. Di situ aku nanya dong kayak, "Lo tadi bukannya udah kena fee?" Terus dia bilang kayak, "Oh, ini different karena kalian harus masuk ke sini dan ke sini." Aku kayak, "Ya udahlah, bayar lagi kan." Itu yang kedua tuh mahal loh guys. Kalau nggak salah berapa ya? 178 untuk 3 tempat wisata. Jujur aku memang tahu kalau wisata di Kulangwi itu cukup mahal, ada yang 80, ada yang 100, ada yang 200-an, tapi yang ternyata yang kita masuk itu ya cukup worth it sih, karena kan sebenarnya kemanapun worth it kan, karena kita itu butuhnya experience yang nggak bakalan kita lupain, dan aku juga mendokumentasi segala hal kan, jadi menurut aku worth it aja. Tapi di sini yang aku nggak suka itu mereka ulur-ulur waktu gitu guys, karena kan nggak cuman ABG yang datang, ada yang datang kayak barengan sama anak, barengan sama orang tua gitu kan. Lanjut, setelah kita sampai di Kulangwi, dia kasih kita tiket, terus kita masuk ke beberapa tempat wisata yang bisa kalian lihat di vlog, seperti kayak yang pertama itu museum yang ada hewan berkepala dua, kura-kura berkepala dua, terus ada ikan yang di satu akuarium gitu yang sudah mati pastinya, dan juga ada beberapa hewan yang diawetkan kan. Ada museum ya kan, yang ada foto Pak SBY gitu kan. Kemudian masih ada beberapa tempat lagi yang kita pergi di Kulangwi. Kemudian malamnya ya udah deh, sebenarnya setelah ikut tour itu sampai di Kulangwi, kita itu pergi ke salah satu toko Pearl, itu juga ada di vlog aku, toko butiran mutiara gitu. Itu adalah salah satu tempat yang kalian boleh pergi kalau misalnya kalian ke Kulangwi. Kalian tunjukin aja foto yang ada di vlog aku, kalian boleh beli karena itu cukup affordable banget dan kualitasnya juga oke, karena langsung di pick up dari sungai yang deket daerah Kulangwi gitu kan katanya. Setelah itu kita langsung pisah dari tour dan masuk ke tempat wisata kayak yang tadi aku bilang, anjing berkepala dua, museum orang, dan juga ada beberapa spot foto. Di Kulangwi ini sendiri mereka itu bener-bener apa ya, bener-bener totally semua itu pakai wheelbarrow, jadi pakai kayak gerobak yang biasanya kalau misalnya kita bangun rumah itu pakai gerobak itu yang kayak gini. Mereka itu kayak gitu, bahkan ngirim kuaiti. Bener-bener di sana itu tidak ada kendaraan, dimana hawanya itu enak banget guys, kayak hawa happinessnya itu oke banget. Jadi kalau pas kita pijak sana kayak wah itu enak banget, hijau banget kan, banyak banget pohon dan juga nggak panas pastinya karena dia di tengah-tengah, dia kayak pulau kecil gitu guys, dan banyak angin yang berlalu lalang gitu. Pokoknya wilayahnya enak banget dan aku sangat merekomendasi kalian datang ke Kulangwi. Setelah itu kita pisah dari tour dan kira-kira itu udah jam 7 jam 8 malam, pasti udah lapar juga. Kita makan street food, kemudian kita pulang sekitar jam 9 gitu kalau nggak salah. Ya akhirnya kita sampai rumah. Nah sebelum kita pisah dari tournya juga udah menjelasin kayak oh nanti ini pintu kalian mau pulang. Nanti kalian pulang dari sini dan di situ bakalan ada satu ferry setiap jamnya, jadi kalian nggak bakalan kayak nggak bisa pulang gitu. Bahkan jam 12 tengah malam kalau kalian mau pulang itu juga masih ada ferrynya gitu guys. Nah overall dari cerita yang ingin aku sampaikan itu adalah selama pandemi kalian juga nggak bisa ke China kan, tapi ini adalah pengalaman yang benar-benar berharga banget untuk aku. Kalau misalnya COVID kita mau ke Kulangwi itu harus, yang pertama adalah reservasi tiket dulu. Jadi 1 hari sebelumnya kalian mau pergi, kalian belinya dari online. Yang kedua adalah pas kalian mau ke Kulangwi kalian harus cek harga tiket wisatanya. Di Kulangwi itu ada 46 wisata, dan kalau misalnya kalian mau ke tempat wisata itu kata turnya hanya bisa kalian jalan semua itu kalau misalnya kalian nginap ke sana 3 hari. Itu benar-benar totally dari pagi sampai malam kalian jalan. Karena di Kulangwi itu punya 46 wisata yang berbeda, dari segi akuarium, museum orang, museum
patung, pahatan, seni pahat gitu. Kemudian ada juga museum fosil. Pokoknya banyak banget. Terus ada arcade juga guys di sana. Jadi bener-bener tempatnya tuh kayak pulau kecil. Itu kalau nggak salah cuma 2 km² dan penduduknya cuma 20.000 orang. Sebelum adanya pandemi, tempat ini tuh bener-bener kayak top visited place number 1 in Xiamen dan bahkan mencapai ranking 1 di Xiamen. Dan karena corona, karena dibatasi juga oleh pemerintah, jadi tempat ini tuh berkurang, jadinya hariannya tuh cuma 8.000 sampai 10.000 orang per harinya. Biasanya mereka bisa kayak satu hari itu 20.000, 30, 100.000 juga mereka bisa kalau pas lagi high season liburan. Oh ya, aku mau bilang karena aku dan kakakku adalah warga negara asing atau pelajar, kita nggak ada diskon sama sekali, kita tetap pay full kayak dewasa. Kemudian kita atas bantuan Tor kita dibuatin satu surat. Dia itu sebuah surat. Nah, suratnya aku bakalan tunjukin ke kalian bentar ya guys. Ini guys, kalian bisa lihat kan? Nah, ini suratnya, ini informasi pribadi aku nggak bakalan kasih lihat. Intinya dia itu sebuah surat yang mengatakan bahwa kalian itu penduduk asing dan kalian juga di sini benar-benar ditulis semuanya kayak informasi-informasi. Jadi seandainya suatu hari di tanggal tersebut ada yang terkena COVID, kita bakalan dicek gitu. Kemudian juga dia ada kasih tahu bahwasanya kalau misalnya kita datang ke Kulangwi dengan tiket yang seperti ini kan tiket PP 60 kuai. Jadi tiket PP-nya itu 120.000. Kalian bisa pergi hari ini dan waktu untuk kembali itu ada 20 hari guys. Jadi misalnya kalian berangkat 1 Maret, kemudian kalian bisa pulang di 18 atau 19 Maret dengan tiket yang sama. Jadi tiket ini itu berlaku untuk 20 hari. Setelah 20 hari kalau misalnya kalian masih menetap di tempat tersebut, karena di tempat tersebut juga ada hotel, mansion, motel gitu kan. Jadi kadang ada beberapa wisatawan asing ataupun orang Chinese penduduk setempat yang suka menginap di sana karena hawanya itu enak banget, nggak ada kendaraan, bener-bener santai banget hidup mereka di sana. Jadi kalian bisa scan tiketnya ini. Itu sih guys. Jadi kalau misalnya kalian penduduk asing, kalian bakalan disuruh buatin tiket seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian warga negara China sendiri, kalian tinggal scan KTP, selesai guys. Jadi ya itu benar-benar sebuah pengalaman berharga yang pastinya nggak bakalan aku lupain. Ya segitu guys. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau alur cerita aku emang agak sedikit lari, membingungkan karena awal akhir I'm so sorry, tapi aku berharap semoga kalian mengerti. So ya, terakhir aku mau bilang kalian tetap boleh liburan, baik itu di Indonesia, di Bali, di negara lain yang Terakhir aku mau bilang bahwasannya aku sangat berterima kasih atas kesempatan yang aku bisa dapatkan, yaitu berlibur setiap 1-2 minggu sekali sama kakak aku, dan juga tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada, ikutin pemerintah, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, pokoknya terapkan protokol-protokol kesehatan yang ada. Kalian jangan kayak mereka aja nggak pakai masker, ya gue nggak pakai juga lah, jangan gitu guys. Oke, semoga COVID cepat berlalu. Dan segitu aja video untuk hari ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis di bawah, aku bakalan jawabin semampu aku. Thank you guys for watching and see you on the next video. Bye bye.